Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan hati kami dan pikiran kami pagi ini Tuhan. Untuk Engkau berbicara, menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Biar kami punya hati yang lembut untuk menerimanya. Biar kami mengerti dan memahami setiap apa yang Engkau mau singkapkan. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami. Menyatakan setiap kehendak-Mu untuk mengajar kami. Supaya kami menerima sesuatu yang akan mengubah hidup kami. Semakin serupa dengan Engkau. Berkati kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau Tuhan. Dan kami rindu untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang terus menerus mengalami pembaharuan yang boleh dikerjakan oleh Roh Kudus. Setelah pagi ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Ini waktunya kami menenangkan, meneduhkan hati kami. Supaya Engkau berbicara kepada kami. Yang kami dengar Tuhan, bukan perkataan manusia. Tapi perkataan-Mu sendiri Tuhan. Untuk berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, waktu yang baik yang Kau sediakan buat kami untuk belajar. Biar baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengar. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi murid yang mendengar dan mengerti akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Kita tentu semua di sini pernah mengalami yang namanya menyesal. Entah nyesalnya sedikit, kecil-kecil ya barangkali kita pakai baju, salah kostum terus kita nyesel. Kenapa kita nggak merhatikan sehingga kita merasa canggung. Atau menyesal kita masuk ke restoran ternyata kurang enak yang kita harapkan enak, nyesel dikit. Ya itu nggak apa-apa kalau nyesal begitu ya paling nggak akan 2 kali lagi berbuat seperti itu lebih gampang. Tetapi ada penyesalan-penyesalan yang sebenarnya menjadi sebuah penentu daripada kehidupan kita. Dan penyesalan itu seringkali bisa mengakibatkan hal-hal yang nggak enak di dalam hidup kita. Nah, mari kita buka Hosea 14 ayatnya yang kedua. Nah, di ayat ketiga di sini. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Nah, sampai di situ. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, itu gampang. Semua kalau yang kita nggak suka atau yang kita ngalami hal yang nggak enak langsung kita nyesal. Aduh kita nyesal ya, kita nyesal. Tetapi firman Tuhan mengatakan setelah menyesal jangan berhenti cuma menyesal. Bertobatlah kepada Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita mengalami sebuah perubahan kehidupan. Nah, jadi kita gampang nyesal ya. Saya percaya nggak ada lah, mudah-mudahan nggak ada. Kita menikah terus kita nyesel kenapa saya pilih dia gitu. Padahal kan pilih sendiri gitu ya. Nah kalau itu nggak bisa diubah toh mau nyeselnya. Mau ganti pasangan, jelas kita sebagai orang percaya nggak boleh. Tapi Tuhan bilang makanya ya mungkin ada kan orang pacaran menikah ada hal-hal yang ditemukan ketika menikah yang belum pernah kita lihat waktu dulu masih pacaran. Jadi tapi Tuhan mengatakan jangan nyesel aja, mau nyesel ya sudah terlanjur ya. Jadi harus bertobat. Kenapa? Bertobat, lah suamiku kan seperti ini, lah istriku kan seperti ini. Percayalah ketika kita bertobat maka Tuhan itu akan mengerjakan banyak hal di dalam hidup kita. Tapi kita akan melihat kenapa bisa terjadi penyesalan itu kita tahu ketika kita salah memilih sesuatu kita bisa menyesal. Tapi Tuhan bilang setelah menyesal harus bertobat gitu. Nah saya ingin mengajak kita mengamati kehidupan dari 2 orang di Alkitab yang
Sebenarnya kalau kita lihat kita bisa pelajari inti daripada sebuah penyesalan adalah respon terhadap apa yang kita sesali itu. Dan itu yang akan menjadi sebuah akibat bagi kehidupan kita. Kita akan melihat kehidupan kenapa menyesal itu kita amati ya. Saya amati dari kehidupan Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus dan Petrus yang menyangkali Tuhan Yesus. Saya percaya dua tokoh ini dua-duanya menyesal, itu kata Alkitab. Nah, tetapi kita akan melihat respon daripada penyesalan yang mereka alami dari sebuah pilihan hidup mereka sendiri. Nah, yang mempengaruhi penyesalan itu apa sebenarnya? Yang pertama saya melihat adalah emosi. Emosi, perasaan. Jadi kita bisa menyesal. Gitu. Nah, kita lihat dulu dari Matius 27 ayat 3 sampai 5. Yudas mengalami sebuah penyesalan akibat apa yang ditetapkan dalam hidupnya sendiri. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, kita lihat ya, Yudas ini menyesal ketika dia melihat, mungkin tadinya dia pikir nyerahkan Tuhan Yesus, enggak terpikir sama sekali kalau Yesus itu nanti bakal mati disalib, dianiaya, disiksa. Dan ketika dia sudah lakukan itu, karena dia memang mata duitan ya, jadi dia dapat uang, tapi dia enggak terpikir seperti itu. Kemudian dikatakan, maka menyesalah dia ketika tahu ternyata Yesus dijatuhi hukuman mati. Dan dia dari penyesalannya dia kemudian melakukan apa? Dia mau balikin duitnya. Udah nih, duitnya dibalikin aja dibalikin. Tapi imam-imam kepala dan tua-tua bilang enggak ada urusannya. Pokoknya mereka sudah bisa membunuh Yesus. Nah, salahnya Yudas, dia hanya berhenti kepada penyesalan aja. Alkitab tadi di dalam Hosea dikatakan menyesal kemudian harus bertobat. Tapi dia hanya menyesal saja. Berhenti, emosinya menyesal itu tidak dilanjutkan dengan sebuah tindakan untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada teman-temannya tapi dia menyesal dan tidak bertobat. Dan akhirnya apa? Dia mengambil keputusan untuk menggantung diri. Nah, bagaimana kita lihat Petrus? Kita akan buka dari Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Emosinya juga yang dijamah. Dia menyesal. Dia merasa sedih, dia nangis. Karena ternyata yang dia pikir dia itu hebat, yang dia pikir dia itu kuat, yang dia pikir biarpun nih Tuhan udah ngomong kan, biarpun teman-temanku semua meninggalkan kau, tapi aku sekali-kali tidak. Dia pikir dia kuat, dia hebat, tapi ternyata ketika Tuhan bilang nanti kamu akan menyangkali aku. Dan itu terjadi, sehingga Petrus menangis, sedih. Menyesal. Kita lihat Yohanes 20 ayat 1 sampai 3. Pada hari pertama ini ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita akan membuktikan bagaimana tindakan Petrus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus. Jadi
ketika Maria melihat itu, dia larinya mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Jadi di sini membuktikan dari cerita ini bahwa setelah Petrus itu sedih, dia menyesal kenapa dia bisa menyangkali Tuhan, dia cari teman-temannya, tetap ngumpul sama teman-temannya. Dia tidak mengambil keputusan untuk menjauh atau gantung diri atau udahlah gak Tuhan-Tuhanan lagi, saya ini memang seperti ini, tidak. Tapi ketika dia menyesal, dia tetap masuk dalam sebuah komunitas yang diberkati Tuhan. Nah ini emosi, hasil daripada penyesalan yang menyentuh emosinya. Sedih, menyesal itu biasanya memang menyentuh emosinya. Nah bagaimana sebenarnya respon kita terhadap sebuah penyesalan dan pertobatan. Nah kan Tuhan di Hosea tadi dikatakan setelah menyesal harusnya respon hidup kita adalah pertobatan. Pertobatan yang menuntut sebuah perubahan hidup. Nah kita akan melihat dari yang kedua, setelah menyesal yang disentuh, biasanya kalau penyesalan itu emosi ya, perasaan kita menyesal. Tapi kita harus kemudian melihat, kan ada kata-kata gini ya, orang itu nyeselnya di belakang. Gak ada yang nyesel di muka. Tapi nyeselnya di belakang. Nah, karena berarti apa? Penyesalan itu akibat sebuah perbuatan masa lalu. Entah masa lalunya kemarin atau berapa jam yang lalu, yang pasti bukan masa kini, tapi masa lalu. Jadi kita akan melihat bagaimana kita meresponi sebuah penyesalan itu menjadi sebuah pertobatan ketika kita mulai memahami soal waktu atau soal masanya. Jadi kita melihat penyesalan itu selalu bercerita tentang masa lalu. Dan kita lihat Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Dikatakan demikian. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini kalau nyeselnya sampai sudah berapa tahun yang lalu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Lihat, Tuhan itu selalu mau membuat sesuatu yang baru. Jadi kita tidak, Tuhan mengingatkan jangan ingat-ingat yang dulu. Orang tuh sering kali ingat yang dulu jadi nyesel. Ingat yang dulu jadi nyesel. Tapi Tuhan bilang jangan ingat-ingat yang dulu. Tapi mari melihat sebab Tuhan itu berkuasa untuk melakukan sesuatu yang baru buat hidup kita. Mungkin kita melakukan kesalahan, iya. Tetapi mari seperti Petrus ketika dia sudah melakukan kesalahan sampai menyangkal Tuhan Yesus, dia melupakan itu. Dia kenapa? Dia melakukan apa yang di depan. Kalau dia hidup dalam penyesalan terus, rasanya gak mungkin dia datengin teman-temannya. Malu dong. Kan dia sudah ngomong di depan teman-temannya, oh biar mereka ini nih Tuhan, mereka ini semua meninggalkan kamu tapi aku tidak. Pastinya malu kan, tapi respon Petrus tidak seperti itu. Dia melihat sesuatu yang saat ini dan yang akan datang. Kita lihat apa yang dikatakan Paulus di Filipi 3 ayat 13b. Dikatakan demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita akan baca di bahasa Indonesia masa kini terjemahannya. Ya, bukan 2 Korintus, yang ini, yang Filipi 3. Tapi bahasa Indonesia masa kini. Filipi 3 ayat 13b dengan terjemahan itu ya, bukan 2 Korintus.
Ya, dikatakan di situ seperti ini sebenarnya. Berusaha mengarahkan diri itu artinya berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Jadi mengarahkan diri kepada apa yang di depan, saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Dan jadi seperti itu, ketika kita menyesal, kita boleh ingat itu sebuah penyesalan di masa lalu. Tetapi mari kita belajar bahwa waktu itu terus berjalan dan yang Tuhan inginkan sebagai respon kita adalah kita lupakan itu dan ingat bahwa kita hidup di masa kini dan masa depan. Makanya kita berusaha keras mencapai apa yang ada di depan kita. Nah, itu akan menolong kita untuk meresponi dengan baik dan melanjutkan penyesalan kita kepada satu perubahan hidup. Jadi yang mulai dipikir, kan kita tidak mungkin ya kita berbuat salah, menyesal, kemudian kita akan ulangi lagi. Maksudnya artinya gini, dengan itikat yang benar-benar mau ngulangi kesalahan. Tapi bisa juga sih kita mengulangi lagi tapi bukan dengan sengaja. Kalau sengaja ya kita sih sebenarnya kurang berhikmat ya. Tapi yang pasti kita pasti nggak mau lakukan itu lagi. Mungkin memang akan jatuh di hal yang sama. Tapi kita akan terus mengarahkan diri, berusaha keras. Artinya enggak, ya udahlah, habis saya memang lemah, habis saya memang begini, jadi jatuh lagi. Tidak, tapi kita harus berusaha keras. Kalau namanya orang berusaha itu pasti dengan tenaga, dengan konsentrasi, dengan perhitungan yang matang dan benar-benar menguras semua yang ada di dalam diri kita. Nah itu yang kedua. Ketika menyesal, emosi kita yang akan bertindak. Kalau kita berhenti hanya di emosi, tidak akan terjadi pertobatan. Nah, pertobatan bisa terjadi ketika kita mulai mengerti bahwa semua penyesalan kita adalah masa lalu. Jadi kita harus mengarahkan diri ke masa depan dengan berusaha keras untuk apa yang ada di depan. Nah, kemudian apa? Setelah kita berusaha seperti itu, kita harus menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bisa menjadi pijakan bagi yang ada di dunia ini. Artinya gini, kalau kita seperti tadi Yudas ya, Yudas itu menyesal tapi dia tidak pernah bertobat. Jadi penyesalannya dia itu hanya sebuah emosi saja yang akhirnya dipakai pijakan oleh kuasa gelap, oleh iblis. Untuk apa? Untuk membuat dia putus asa. Sehingga dia putus asa sehingga dia menggantung diri. Tapi kita melihat bahwa ketika Petrus itu mengalami juga hal yang sama, tapi dia tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan dan dia membiarkan hidupnya menjadi tempat berpijaknya Roh Kudus. Kita tahu pada akhirnya Petrus itu bisa berkhotbah 3.000 orang bertobat. Jadi kita bisa melihat bahwa respon kita terhadap sebuah penyesalan itu bisa dipakai pijakan baik oleh iblis atau Roh Kudus. Tapi salah satu, nggak bisa dua-duanya. Kalau kita membiarkan hidup kita dengan penyesalan tanpa kita bertobat. Artinya apa bertobat itu? Artinya ketika kita melihat di depan kita ada Yesus yang sanggup untuk menolong kita dalam sebuah penyesalan. Tapi kalau kita tertutup dan kita menjauh malah aduh nyesel gak bisa berdoa nih, malah gak berdoa, tidak baca Alkitab. Kalau dikatakan berusaha keras itu artinya kita mencari apa yang Tuhan mau dan apa yang sedang dipelajari dengan penyesalan kita itu. Dan itu sebenarnya kita sedang membuka diri untuk sebuah pijakan buat Roh Kudus. Mari kita lihat 2 Korintus 7 ayat 10 yang tadi ditayangkan ya dengan bahasa Indonesia masa kini. Sebab kesedihan atau penyesalan seperti itu menghasilkan perubahan hati yang mendatangkan keselamatan. Dan orang tidak akan menyesal atas hal itu. Sebaliknya kesedihan yang hanya sejalan dengan kehendak manusia menghasilkan kematian. Jadi kalau kita menyesal harus ada pertobatan. Apa bentuk dari pertobatan? Adalah
perubahan hati. Dan perubahan hati itu yang akan mendatangkan keselamatan. Dan orang kalau sudah begitu penyesalannya akan dilupakan tapi melihat bahwa hal ini baik untuk kita. Sehingga dikatakan kita tidak akan menyesal hal itu lagi. Dulunya nyesel. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, membiarkan Roh Kudus bekerja, memberikan pijakan buat Roh Kudus menolong kita untuk lepas dari penyesalan. Karena kita bertobat, gak pengen lagi, gak mau lagi dan tahu Tuhan akan menolong. Kita tidak akan pernah menyesal apa yang sudah terjadi. Karena kita belajar. Tapi sebaliknya kalau kesedihan atau penyesalan kita itu sejalan dengan kehendak manusia. Nah iya kamu sih salah begini-begini. Itu akhirnya menghasilkan kematian. Enggak pernah ada perubahan dalam hidup kita. Dari dulu sampai sekarang terus aja seperti itu. Nah itu yang dikatakan di sini. Makanya pertobatan itu harus dilihat dari buahnya. Matius 3 ayat 8 mengatakan demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi artinya kalau kita sudah menyesal, kita bertobat. Ngomong sih gampang, saya bertobat, kapok. Tapi untuk mengetahui apakah itu sebuah pertobatan, harus ada buah dari pertobatan itu. Artinya apa? Perubahan hidup harus terjadi di dalam hidup kita. Saya ingin memberikan kesaksian. Tadi, saya baru diingatkan tadi saja. Ya, saya itu sebenarnya lahir sebagai anak yang dominan. Ya mungkin yang kenal sama saya tahu bahwa saya itu orang dominan. Jadi kalau orang dominan lebih cenderung sebagai seorang pemimpin, suruh jadi istri yang tunduk sama suami itu agak sulit ya. Kebiasaan, hati kepengen mengerti firman bahwa harus tunduk sama suami. Ngerti banget. Tapi faktanya dalam sehari-hari seringkali enggak tunduk. Saya ingin diingatkan pengalaman-pengalaman yang benar-benar membuat saya berubah. Audrey dulu kan sekolah di Winnipeg ya. Ini terjadi 2 kali. Ketika kami mau pulang, nengokin dia mau pulang. Saya itu dulu punya kacamata saya itu yang suka ada orang yang pakai kacamata pasti tahu suka ada bautnya di sini nih, pojok sini. Pas kebenaran kacamata saya itu sering lepas kacanya karena bautnya kendor. Jadi saya kemana-mana itu suka bawa obeng. Obengnya kecil. Saya punya obeng kecil yang bagus sekali. Yang saya pikir tidak akan terdeteksi dengan screening. Nah waktu kami mau pulang dari Winnipeg, suami saya bilang gini, itu obeng gak usah dibawa di dompet, masukin di bagasi. Saya bilang gini, kecil kayak gini mana kelihatan, kecil sekali untuk mur baut yang di sini kecil gitu. Kelihatan katanya gitu. Enggak, saya enggak nurut saudara. Saya taruh di tas. Baru juga mau keluar Winnipeg di screening sudah diambil itu. Aduh saya nyesel, bautnya bagus lagi, gitu, nyesel gitu kan. Nah sudah, tapi penyesalan saya itu rupanya tidak mengajar saya untuk jadi bertobat. Sekian waktu kemudian saya nengokin lagi, ini peristiwa lagi di sana. Kan di sana itu voltasinya tuh 110. Jadi HP itu kalau sudah sampai sana nggak bisa di-charge karena 220 kan. Jadi biasa kalau sampai sana ya saya pakai HP-nya Audrey gitu. Jadi HP-nya itu mati. Nah perjalanan dari Jakarta ke sana itu juga kan biasanya transit cukup lama. Jadi waktu masuk pun juga sudah mati. Nah waktu masuk datang ke Winnipeg. Waktu itu zamannya teroris-teroris. Jadi HP-HP harus dinyalakan dan dilihat ada isinya apa. Nah waktu masuk ke Winnipeg sudah dalam keadaan mati. Tetapi di Winnipeg itu di airport ada alat untuk melihat. Jadi yang mati ini dilihat sama dia langsung dijalani dilihat isinya apa. Nah waktu mau pulang HP ini sudah mati kan. Sebulan di sana udah gak dipakai. Waktu mau pulang suami saya ngomongin HP-nya taruh bagasi, taruh koper. Saya bilang begini, nanti kalau sudah landing di Indonesia langsung di-charge. Kan susah buka koper supaya manggil sopir yang jemput. Gampang. Gak usah lah
nggak boleh ngapain nanti diliatin. Nanti repot kitanya. Nah nggak apa-apa saya bilang gitu. Kenapa? Kan ada mesin yang buat lihat kalau HP mati. Iya kalau punya. Masa kita transitnya di Vancouver. Vancouver itu bandara internasional. Gede banget. Wong Winnipeg yang kecil aja punya alatnya. Masa Vancouver nggak punya alatnya. Suami saya itu orangnya ngalahan. Ya sudah gitu. Ternyata saudara benar. Ketika dibuka di sana ada HP mati. Dia tidak punya alat seperti Winnipeg. Dia bilang begini, ini gak boleh. Saudara tahu itu HP ibu beli baru nih saya. Beli baru dari Jakartanya beli baru. Terus jadi gimana? Sudah kamu ke lantai 2. Di sana ada pengiriman. Langsung kamu kirim sendiri aja kirim paket. Pokoknya ini gak boleh ada di handbag kamu. Kan koper-koper kan semua langsung jalan ke Indonesia. Jadi saya sudah tidak bisa masukin ke koper. Dan itu jam 11 malam. Kita transit itu dan kita akan terbang lagi jam 2 pagi. Di Vancouver udah sepi. Saya mau minta ditemenin suami saya. Tidak boleh. Karena ini ada di tas kamu, ya kamu yang ngurusin. Suami saya diusir, suruh pergi. Saudara tahu saya di airport yang besar sekali, sepi jam 11 malam. Saya cari tempat naik ke atas. Saya naik ke atas, ternyata saya tanya orang, ya tempat paket ya sudah tutup. Besok pagi aja kalau mau kirim paket. Aduh, wong saya mau terbang jam 2. Saya jalan. Saya udah kesel banget. Apa tak buang ya? Tak buang ya. Tapi saya ingat ini baru beli gitu kan. Jadi mau dibuang ya eman-eman. Aduh, udah gitu saya takut sampai naik turun cari tempat gak ada. Nanti ada lewat orang-orang di situ ya, office boy yang kulit hitam tuh. Wih, ngeri sayanya. Sendirian, saya sendirian udah. Saya bahasa roh sambil jalan, Tuhan kasih jalan keluar gitu. Tapi itu memang proses. Saya jalan-jalan terus ke sana ke sini. Ini dikemanain. Kan saya harus balik lagi ke tempat tadi. Tapi saya balik lagi bawa HP kan gak bisa. Aduh, ini apa HP tak buang aja gitu ya. Tapi tiba-tiba ada orang kulit hitam nongol. Waduh, saya takutnya bukan main ya. Saya takutnya bukan main. Bahasa roh terus. Dia deketin saya. Tapi dia tanya gini, kamu ada apa jalan sendirian begini gitu, malam-malam sepi gitu. Saya ceritain bahwa saya sebenarnya perlu tuh ini, tapi saya nggak bisa katanya gitu karena tutup. Oke, ikut saya. Saudara pilihan mau ikut apa tidak. Ini orang kulit hitam gede, tapi saya ya sudah ikut aja sambil bahasa roh terus gitu. Saya diantar ke satu, ada officer di situ yang lagi duduk di depan komputer, nggak tahu lagi ngapain, saya juga awalnya nggak tahu. Terus orang ini bicara, akhirnya singkat cerita, bawa sini HP-nya, dia bilang gitu, bawa sini. Dia ambil kantong gede sekali panjang, dimasukin HP-nya tutup, ternyata sama dia dimasukin paket. Jadi dia itu memang bagian yang itu bagasi gitu. Nah paket terus dia tutup, dia jalani. Dia tanya, kamu nama siapa? Kamu mau kemana? Nah ini kesalahan lagi. Kalau bilang penyesalan itu harus jadi pertobatan. Saya itu naiknya Katai waktu itu. Jadi harus transit ke Hong Kong. Saya kan dapat 2 tiket Hong Kong sama ke Indonesia. Saya salah ngomong. Saya ngomong gini, ke Hong Kong. Memang kan kita mau naik pesawat ke Hong Kong. Ke Hong Kong. Oke, langsung kirim, masuk. Begitu masuk, saya balik badan, saya dikasih itu baggage claimnya itu, saya sadar kenapa saya ngomong Hong Kong. Kan saya harus ke Indonesia, mestinya saya ngomong Jakarta. Tapi itu udah jalan, udah masuk, udah gak bisa diambil. Aduh, saya akhirnya keluar ketemu sama suami saya bilang begini, ini salah lagi, kenapa? Ini kayaknya nggak bisa ngambil lagi di Hong Kong. Kita kan nggak punya visa Hong Kong. Untuk ngambil bagasi kan harus keluar dari imigrasi dulu. Imigrasi kan butuh visa. Kan tidak punya visa. Gimana? Tapi saya bersyukur. Suami saya itu bukan orang gini. Ya biasanya kan suami-suami suka gini. Makanya tunduk sama suami kayak gitu. Tapi enggak. Dia bilang ya udah nanti diurus. Saya tuh di jalan tuh sudah di pesawat doa aja. Sampailah ke Hong Kong. Tidak gampang untuk mengurus itu. Saya tanya, saya harus ngurus kemana? Saya tanya sama petugas di situ. Oh kamu harus cari agennya Katai.
Agennya KT itu dari bandara sini naik kereta pindah ke sini, salah lagi naik ke atas, turun naik kereta balik lagi. Pokoknya makan waktu berputar-putar. Sampai akhirnya saya ketemu Katai, suami saya ngurus dan bisa dikeluarkan, diambil. Tapi harus tunggu juga, kan tunggu bagasi keluar, tunggu. Tapi sejak peristiwa itu ada sebuah pertobatan di dalam diri saya. Saya pikir wis nurut aja sama suami. Jadi kalau suami saya ngomong gak usah dibantah. Kalau dia ngomong memang istri harus tunduk. Tapi bersyukurnya suami saya enggak pakai ayatnya buat saya. Tunduk sama suami ya, enggak. Dia diam aja, dia bilang udah nanti di Hongkong itu. Tapi saya bertobat benar. Dan sejak itu saya belajar bahwa penyesalan yang pertama belum menghasilkan pertobatan. Tapi yang kali ini wis benar-benar bertobat. Ada harga yang mesti dibayar, ada kesulitan yang mesti dibayar. Hanya beruntung aja suami saya nggak marah-marah. Mungkin kalau suaminya orang lain udah ngomel ya. Makanya dari tadi disuruh begini-begini, dia enggak. Tapi di situ saya belajar. Sejak itu dia ngomong apa, saya belajar. Belajar loh, kadang-kadang ya sungut masih keluar sedikit gitu. Tapi cepat-cepat nunduk, ya benar karena dia tuh suami ya. Tapi kita belajar untuk bertobat. Dan harus ada buah pertobatannya. Kalau tidak ada buah pertobatan itu cuma nyesel. Karena setiap pertobatan harus ada buahnya. Saya belajar, mari kita belajar, jadikan hati kita itu menjadi pijakan buat Roh Kudus. Dia pasti akan menolong dan berbicara. Bukan cuma nyesel, oh lain kali saya nurut. Enggak, tapi apa yang Tuhan mau kerjakan. Kemampuan saya untuk tunduk. Enggak gampang, biasanya orang tunduk sama saya. Apalagi kalau di sekolahan, dimanapun itu orang tunduk. Ya saya enggak tahu, di GK pun saya itu enggak pinter. Tapi heran kok pada tunduk loh sama saya. Nah jadi saya juga bingung, tapi saya belajar untuk bagaimana mendengar orang lain. Karena bagaimanapun sekalipun kita itu mungkin pemimpin, tetapi belum tentu kita tuh lebih pinter dari anak buah. Contoh saja, di GK saya diangkat jadi pemimpin, tapi yang pinter masak itu bukan saya. Yang pinter masak justru yang di bawah-bawah saya itu. Kalau saya ya ngaku saja memang tidak bisa masak gitu. Tapi mari kita belajar bahwa pertobatan harus menghasilkan buah. Sampai buah itu dinikmati orang lain. Ya mungkin yang menikmati buah pertobatan saya yang pertama adalah suami saya. Pasti buah itu dinikmati. Enggak ada pohon yang buahnya dinikmati sama pohonnya sendiri. Pasti dinikmati dengan orang lain. Dan mudah-mudahan pertobatan saya itu juga dinikmati oleh saudara-saudara semua yang ada di sekitar saya. Bagaimana saya boleh hidup selalu hidup takut akan Tuhan. Itu yang saya siarkan, mari kita jangan hidup dalam penyesalan, tapi kita next step yaitu kepada pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kemarin kita bicara tentang perangkap kesombongan ya. Nah, hari ini kita belajar tentang pertobatan. Sebenarnya kita mendengar akan semua dan semuanya ini, kenapa sih kok orang itu menyesal tapi tidak bertobat? Ujung-ujungnya rahasianya tetap tentang kesombongan. Ya. Kemarin kita bicara tentang perangkap kesombongan. Kenapa itu? Masih ada rasa egonya tuh. Ya, masih ada rasa sombongnya. Tahu persis akan peraturan, tahu persis akan firman, kadang-kadang sombong. Kita tahu kita salah. Kadang-kadang untuk ngomong, untuk minta maaf, itu enggak semudah kata-kata. Jadi karena ada kesombongan dalam kehidupan. Ayo kita belajar benar-benar mengerti siapa diri kita. Kalau kita istri ya tunduk mengeluarkan buah. Ya. Kalau kita salah, ngaku salah sekalipun kita seorang pemimpin, sekalipun kita seorang suami. Ya. Kemarin ada yang kesaksian di mana seorang ayah itu diberi WA sama anaknya. Dia mengatakan, Dedi itu begini gitu. Seolah ditegur sama anaknya. Dan
seorang ayah ini karena dia mengenal akan Tuhan, dia mengerti, dia ngomong, oh ya maafin Dede ya. Ini ayah yang bisa mengerti, tahu persis bahwa dia itu bersalah. Ya. Sampai menyakitkan hati anaknya. Jadi akhirnya dia ngakuin. Akhirnya terjadi rekonsiliasi antara anak dan orang tua. Ya. Nah karena apa? Bukan sekedar menyesal, tapi dia bertobat. Begitu dia bertobat, dia mengeluarkan buah. Dengan dia mengucapkan minta maaf, akhirnya buah itu bisa dinikmati oleh anaknya. Sehingga terjadi rekonsiliasi. Ayo belajar, kita benar-benar belajar rendah hati. Kalau memang kita itu salah, tidak hanya menyesal, tapi ada buah pertobatan yang kita keluarkan. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang terus menerus bersambung satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga kami bersyukur karena kami boleh menyembah Engkau, mengisi cawan pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Kami minta Kau sempurnakan penyembahan dan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya benar-benar cawan pujian dan penyembahan kami pagi ini penuh di hadapan-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan turun atas kami, atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini terus kami tidak akan jemu-jemunya Tuhan. Kami berdoa buat lawatan, kami berdoa buat tuayan. Setiap hari kami mau mengisi cawan doa kami. Supaya terjadi lawatan dan terjadi pertobatan. Terjadi tuayan besar-besaran Tuhan di Indonesia ini. Sampai banyak sekali yang diselamatkan dan masuk ke kandang-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami untuk dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Kami berdoa untuk semua kejadian-kejadian dalam bangsa dan negara kami. Bapak kami minta di dalam nama-Mu, Engkau memproteksi akan bangsa dan negara kami. Engkau memproteksi akan keadaan cuaca, keadaan malapetaka yang mau tidak mau harus terjadi buat bangsa ini. Engkau pegang kendali ya Tuhan. Engkaulah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan melebihi daripada semua kuasa dan penguasa yang ada di udara. Oleh karena itu kami mempersembahkan semua kepadamu. Engkau dengar doa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, semua masalah kami, semua persoalan kami, semua keberatan hati kami, semua dosa-dosa kami, Engkau ampuni Tuhan. Engkau dengar doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Semua persoalan kami persembahkan kepadamu. Persoalan apapun Tuhan, yang sakit Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang saat ini mengalami perkara-perkara ekonomi Tuhan, Engkau turun tangan dan Engkau buka jalan. Saat ini yang mengalami kemelut di dalam keluarga, pertentangan suami istri, pertentangan anak dan orang tua, pertentangan masalah keluarga yang sangat rumit. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau akan menyelesaikan semua masalah kami Tuhan. Engkau akan menyembuhkan yang sakit. Engkau akan membuat jalan keluar mengenai masalah perekonomian. Kami percaya Kau dengar doa kami. Setiap kami yang mendengar akan doa-doa yang kami naikkan pada saat ini, mari kita bersatu hati, serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong saudara dimanapun juga saudara berada. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau dengar doa kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan,
kami datang di hadapan-Mu. Kami minta daya tahan tubuh Tuhan. Beri kekuatan kesehatan yang sempurna buat kami. Sehingga apapun yang ada di sekitar kami, virus apapun tidak akan mengena dalam hidup kami. Karena ada daya tahan tubuh yang dari surga. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa yang di surga, kami butuh pengurapan yang dari surga. Minyak ini Tuhan, biar merupakan suatu pengurapan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan ini turun atas hidup kami dan keluarga kami. Biarlah pengurapan ini turun atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami, dan atas hati kami Tuhan. Biar semua ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Semua kelemahan kami dipatahkan oleh karena pengurapan. Biar tangan kami pun Tuhan, kami urapi minyak sehingga apa yang kami kerjakan hari ini bersama dengan Engkau tidak ada yang gagal. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Dan biar Kau pimpin kaki kami Tuhan untuk berjalan pada jalan yang sudah Engkau siapkan buat kami. Buat kami mengerti firman-Mu adalah pelita buat kaki kami. Berjalan menurut apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan. Hari ini Tuhan, besertalah Engkau dengan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.